Assalamualaikum semuanya. Bertemu kembali dengan saya Neng Nurhayati untuk tugas modul 1.1 A9 aksi nyatanya dengan tema filosofi Ki Hajar Dewantara. Saya adalah CGP Angkatan 9 dari Kota Bandung di bawah fasilitator Pak Dedi Husnaeni. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu Guru penggerak seluruh tanah air. Yuk, mari kita simak sama-sama tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Berikut ini adalah pemaparan aksi nyata saya dalam proses pengembangan profesionalisme berkelanjutan, baik dalam bentuk pembelajaran maupun implementasinya. Hal ini saya jadikan bukti nyata sebagai perwujudan dari perubahan konkret yang saya lakukan dalam proses pembelajaran berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, baik secara konteks sosial maupun budaya setempat. Perubahan konkret yang saya lakukan dalam keseharian saya mengajar, saya bagi ke dalam beberapa kejadian. Yang pertama, sebelum saya mempelajari tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan cukup detail, saya menerapkan pembelajaran di kelas dengan sistem teacher center. Lalu saya menganggap jika ada siswa di kelas duduk manis tertib di kursinya, kemungkinan besar pembelajaran KBM yang dilaksanakan akan optimal. Lalu saya batasi siswa berbicara pada saat di kelas tanpa memberikan alasan yang jelas kepada siswa kenapa hal tersebut dilarang. Kemudian, setelah saya mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya berubah mindsetnya. Ketika sebelumnya teacher center, saya berubah dengan konsep student center, di mana siswa dipersilakan untuk berkreasi, merdeka berpendapat, lalu segala kegiatan didominasi oleh siswa, dan guru dipersilahkan di situ berperan sebagai fasilitator atau penuntun bagi siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Dan siswa tidak lagi dibatasi untuk berbicara apa yang ingin mereka ungkapkan. Siswa dipersilakan oleh saya untuk membentuk sikap kritikal atau memupuk cara berpikir kritis mereka pada saat pembelajaran berlangsung sesuai dengan cara pandang mereka masing-masing. Perubahan konkret yang kedua, pada saat sebelum saya mengenal pemahaman secara menyeluruh tentang Ki Hajar Dewantara, siswa saya perlakukan secara general tanpa mempertimbangkan keunikan dan kekhasannya masing-masing. Semua saya dudukkan di tempat yang sama, semua saya perlakukan dengan sama persis. Nah, setelah saya mengetahui pembelajaran atau pendidikan yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara, saya berubah ke pola pikir bahwa siswa itu adalah manusia atau makhluk hidup yang unik, yang patut dilayani secara diferensiasi sesuai karakter dan kebutuhannya masing-masing. Karena sesuai kodratnya, siswa datang ke lembaga pendidikan tempat kita mengabdi dengan kodrat yang berbeda-beda, dengan keahlian, kompetensi, minat, bakat, dan lain-lainnya dengan beragam dan tidak sama persis. Sekalipun mereka adalah saudara kembar, pasti akan ada perbedaan. Yang ketiga, pada saat sebelum mengenal pengajaran dari Ki Hajar Dewantara, saya hanya menggunakan sumber belajar 1 atau 2 saja, tidak terlalu variatif karena semua siswa saya perlakukan sama, saya layani dengan sama. Oke, setelah mengikuti segala jenis pendidikan, seminar, melihat berbagai internet, nah, akhirnya saya berubah mindset. Saya melakukan diagnostik di awal pembelajaran, lalu saya variatifkan sumber belajarnya sesuai dengan kebutuhan setiap anak. Karena
gaya belajar berbeda, minatnya berbeda, kompetensinya juga berbeda, sudah pasti alat penunjangnya pun berbeda. Saya akan upayakan untuk bisa menghadirkan sumber belajar itu ke dalam kelas, atau mungkin juga ada pembelajaran yang dilaksanakan di luar kelas sesuai dengan minat mereka masing-masing. Yang keempat, sebelum mengenal pendidikan yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara, saya memiliki kedekatan yang cukup berbatas atau memiliki tembok pembatas yang cukup kaku. Jadi seperlunya kedekatan guru dengan siswa. Nah, setelah saya mengenal dan mempelajari lebih mendetail tentang pengajaran atau pendidikan yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara, saya merubah pola atau perilaku saya terhadap siswa dengan menjalin keakraban agar siswa percaya sama kita, nyaman terhadap gurunya, dan mereka mau bercerita apa yang mereka rasakan pada saat pembelajaran, sehingga yang diharapkan adalah mereka akan bisa membentuk karakternya masing-masing, menjalani alur kodratnya masing-masing secara lebih optimal dan menyenangkan di dalam kelas. Kelima, sebelum saya mengenal pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara, saat itu jika ada kejadian yang tidak baik di dalam kelas atau siswa melakukan suatu kesalahan, saat itu juga saya langsung tegur siswa di depan kelas. Dan setelah mengenal pengajaran dari Ki Hajar Dewantara, saya merubah cara pandang dan cara eksekusi saya di lapangan dengan melakukan pendekatan secara personal, bertanya tentang apa alasan mereka melakukan hal tersebut. Tapi anak-anak dipanggil ke suatu ruangan dan bertanya dari hati ke hati apa yang terjadi, penyebabnya apa, diminta merenung untuk menyadari kesalahannya apa, lalu mereka mengkorelasikan dengan kontrak belajar yang sudah disepakati bersama, apakah ada aturan-aturan yang dilanggar, dan mereka dipersilakan untuk berpikir mencari solusi atas permasalahan tersebut. Yang keenam, perubahan konkret yang saya lakukan adalah saat di awal pembelajaran, sebelumnya itu tidak melakukan tes apapun. Jadi ya langsung melaksanakan pembelajaran tanpa ada tes diagnostik atau apapun itu. Nah, setelah melakukan riset, setelah mengikuti berbagai pelatihan, lalu membaca banyak sumber bacaan terkait tentang pendidikan yang memanusiakan manusia. Nah, setelah itu saya lakukan tindakan untuk melakukan tes diagnostik di awal pembelajaran, baik itu pembelajaran selesai suatu bab atau pembelajaran di awal semester. Nah, di sini kita sebagai guru akan tahu tentang bakat, minat, kompetensi anak, lalu gaya belajarnya seperti apa, kesukaannya bagaimana. Nah, ini akan dijadikan data kita ke depan. Apakah yang harus kita siapkan untuk anak A, misal lagi yang diperlukan untuk anak B atau siswa B. Nah, seperti itu. Saya banyak belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dari berbagai sumber yang ada di sekitar saya, sehingga saya dapat memperbaiki proses pembelajaran yang selama ini saya yakini itu benar, ternyata keliru. Oleh karena itu, proses pembelajaran yang mendekakan siswa sesuai kodratnya itu yang tepat. Sumber belajar untuk meningkatkan kompetensi saya dan pengetahuan, wawasan, serta kemampuan saya untuk mengelola kelas dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk meningkatkan keprofesionalismean saya, di antaranya dengan saya membuka berbagai jenis hal terkait pembelajaran atau pendidikan yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara melalui penelusuran Google, lalu dengan KKG atau kelompok kerja atau praktisi kecamatan untuk bergerak bersama untuk melakukan perubahan yang lebih baik, lalu melalui berbagai pelatihan mandiri seperti PMM, selanjutnya melalui berbagai jenis video terkait dengan pendidikan,
yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara tentunya, lalu berdiskusi dengan rekan sejawat atau KKG mungkin ya, dilaksanakan dengan rutin, baik itu resmi atau tidak resmi, di sela-sela kita tidak mengajar saat siswa ada pembelajaran guru mata pelajaran. Di situ kita berdiskusi tentang berbagai macam permasalahan atau konten-konten yang perlu kita angkat dan kita terapkan di kelas. Nah, ini adalah tahapan dalam pelaksanaan aksi nyata, mulai dari perencanaan, membuat modul ajar, lalu melaksanakan aksi nyata tersebut, dan metode yang digunakan. Berikut adalah sebagian dari dokumentasi yang sempat saya abadikan pada saat kegiatan aksi nyata. Mulai dari media pembelajaran yang saya gunakan yaitu LED TV, lalu media untuk games menggunakan jigsaw, lalu bagaimana kartu kalimat ditempel di papan warna. Dalam hal ini saya berinovasi, tidak menggunakan papan tapi kertas warna. Kemudian saya meminta siswa yang terbiasa membaca cerpen, karena ini materinya terkait gaya bahasa, yaitu majas. Sebagian boleh membawa buku bacaan kesayangannya ke sekolah. Lalu ada sebagian lagi yang hanya bisa berinteraksi, misal karena tidak terlalu suka baca cerpen yang di dalamnya sudah jelas pasti mengandung unsur kiasan atau majas perumpamaan. Nah, di sini ada juga beberapa siswa yang hanya bisa berpendapat saja karena kesukaannya atau kegemarannya berbicara. Ada juga kebutuhan siswa yang senang sekali bergerak ke sana kemari. Salah satunya saya gunakan games untuk mereka bergiliran, secara bergilir di tiap kelompok mengambil kartu kalimat yang nantinya akan mereka tempel ke papan warna. Nah, kalimat-kalimat tersebut terdiri dari contoh-contoh kalimat yang tadi sudah dibahas, yaitu terkait majas. Ada sebagian siswa yang suka sekali dan rapi sekali menempel kartu kalimat ke papan warnanya. Dan ada juga yang suka sekali membaca cerpen dan menganalisa kalimat-kalimat majas yang terdapat di cerpen tersebut. Nah, ini adalah peran guru pada saat pembelajaran berlangsung, yaitu sebagai fasilitator dan sebagai penuntun yang bisa mengarahkan anak-anak membahas tidak keluar dari kontennya. Jadi diarahkan bisa fokus terkait pembelajaran dan keinginan untuk mencapai tujuan pembelajaran di materi tersebut. Ini adalah tiba saatnya mereka mempresentasikan apa yang menjadi pilihan pembelajaran yang mereka lakukan. Ada yang senang presentasi dengan menempel kartu kalimat di situ dan menjelaskan ke teman-teman kelompok lain. Ada juga yang senang sekali bercerita. Dia mendongeng tentang cerita yang dia tahu dan dia bercerita tanpa rasa malu, kepercayaan dirinya tinggi, dan teman-teman sangat mengapresiasi hal tersebut. Setelah pembelajaran selesai, ada tahapan yang mereka harus lakukan, yaitu merefleksi diri dan mengumpulkan tugas. Jadi beragam tugasnya di sini. Ada yang ada nilai unjuk kerja pada saat presentasi, ada yang mengisi cerpen, mencari tahu di dalam cerpen yang saya bagikan apakah ada majas yang dimaksud, yang dibahas hari ini, dan lain sebagainya. Sekarang kita tiba ke refleksi. Selama aksi nyata dilaksanakan, ada tantangan yang saya hadapi, yaitu masih adanya siswa yang kurang berani tunjuk jari saat dipersilakan untuk bertanya maupun menjawab soal. Lalu yang kedua, masih terlihat juga siswa yang tidak percaya diri saat tampil untuk presentasi. Solusi yang akan saya berikan kepada siswa saya tersebut adalah melakukan pendekatan secara personal, secara beragam pula karena karakter siswanya berbeda-beda, tentang alasan mengapa mereka tidak berani tunjuk jari. Lalu
masih ada siswa yang tidak percaya diri, saya akan treatment dengan memberlakukan metode yang sama untuk pelajaran lain agar muncul tingkat kepercayaan diri mereka dan terlatih karena sering dilakukan, pada akhirnya mereka pun akan terbiasa. Berikut adalah testimoni dari rekan guru yang satu jenjang dengan saya terhadap kegiatan aksi nyata yang saya lakukan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Nah, ini nih testimoni dari anak cantik, solehah, pintar sekali, Kanza Afia Maulina. Terima kasih cantik. Demikian pemaparan aksi nyata saya. Terima kasih dan tetap semangat Bapak Ibu guru hebat. Salam dan bahagia. Tetap bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur. Terima kasih.